Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang paling banyak ditanyakan tentang panduan pola makan ketika turun berat badan dan masa otot. Terlebih lagi yang paling struggle adalah olahraganya ya, karena beberapa mungkin masih berpikir bahwa di bulan Ramadan ini kita akan sangat terbatas sekali powernya untuk olahraga, dan ini ada beberapa trik yang insya Allah nanti juga kita akan bahas di sesi kali ini. Puasa Ramadan itu memang menantang karena kita nggak minum selama 13 sampai 14 jam ya. Ini membuat kita merasa sebagian besar dari kita pasti akan lemas, dehidrasi, atau kesulitan untuk mengatur waktu olahraga. Tapi dengan strategi yang tepat, kita bisa tetap sehat, tetap bugar, dan bisa mencapai target body goal kita masing-masing. Tujuan dari sesi ini adalah kami ingin memberikan panduan praktis mulai dari pola makan, waktu olahraga, hingga cara mengatur hidrasi. Jadi teman-teman nanti fitters bisa menjalani Ramadan dengan penuh energi, tetap produktif, tetap pada jalur program bodyguard atau fitness teman-teman sekalian ya. Selanjutnya kita akan bahas beberapa mitos yang sering beredar tentang olahraga dan nutrisi selama Ramadan. Jadi mitos-mitos ini kadang bikin kita ragu atau bahkan salah langkah. Jadi kita luruskan satu-satu ya. Yang pertama adalah olahraga saat puasa bikin lemas dan nggak efektif. Ya, faktanya olahraga yang ringan sampai sedang itu justru bisa membantu menjaga kebugaran asalkan dilakukan dengan benar dan di waktu yang tepat. Yang kedua adalah tidak perlu olahraga selama Ramadan, cukup puasa aja. Nah, faktanya adalah puasa itu bukan alasan untuk kita berhenti olahraga. Justru olahraga bisa membantu menjaga metabolisme tubuh dan mencegah hilangnya massa otot. Jadi puasanya kita tetap bugar dan nggak lemas-lemas ya. Nah ini mitos ketiga, makan banyak saat berbuka bisa membantu menjaga energi. Nah ini hati-hati, faktanya adalah makan berlebihan justru bikin kita cepat lelah dan tidak nyaman. Yang penting adalah makan dengan porsi yang seimbang dan bergizi. Minum banyak air sekaligus saat berbuka cukup untuk hidrasi. Nah, ini juga faktanya ya, tubuh kita tuh butuh waktu untuk menyerap air. Jadi minumnya itu secara bertahap dari berbuka sampai menjelang sahur agar tetap terhidrasi dengan baik. Nah, teman-teman itu tadi mitos-mitosnya ya. Jadi jangan sampai mitos-mitos ini menghalangi kita untuk tetap bugar dan kuat selama Ramadan. Yuk. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang mindset atau pola pikir yang perlu kita miliki selama Ramadan. Mindset ini penting karena akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani puasa, olahraga, dan program fitness kita. Yang pertama adalah fokus pada konsistensi, bukan intensitasnya ya. Jadi nggak perlu memaksakan diri olahraga terlalu berat. Yang penting kita tetap aktif dan konsisten. Yang kedua, Ramadan ini adalah momentum untuk memperbaiki pola hidup sebenarnya ya. Jadi mungkin 11 bulan ke belakang kita kurang bagus pola hidupnya, ini kita perbaiki di bulan Ramadan. Karena ini waktu yang tepat untuk membangun kebiasaan baik seperti makan sehat, olahraga yang teratur, dan mengatur waktu dengan baik ya. Karena bulan Ramadan ini memang struggle banget untuk mengatur waktunya antara pola makan dan olahraganya ya. Terakhir, pentingnya menyeimbangkan ibadah, nutrisi, dan olahraga. Jangan sampai kita terlalu fokus pada satu hal dan mengabaikan yang lainnya ya. Misalnya jangan sampai juga karena terlalu fokus olahraga, kita jadi lupa asupan nutrisi sama ibadah kita. Jadi ini tetap menjadi sesuatu yang penting juga. Dan bahkan ibadah ini harusnya di bulan Ramadan untuk kita yang muslim jadi prioritas yang lebih utama. Sedangkan olahraga dan nutrisinya ini pendamping yang penting. Dan dengan mindset yang tepat, pastinya kita bisa menjalani Ramadan dengan jauh lebih baik dan sekaligus kita bisa mencapai target fitness kita atau body goal kita. Nah, kita masuk sekarang ke bagian yang penting, ya sangat penting ya, pola makan seimbang selama Ramadan. Jadi pola makan ini akan membantu kita itu tetap berenergi dan bisa membantu menurunkan berat badan atau justru malah meningkatkan massa otot kita. Nah, yang pertama
ya, ini kita bahas adalah tentang sahurnya ya. Jadi prioritaskan makanan yang tinggi protein seperti telur, daging tanpa lemak, atau kacang-kacangan. Protein ini tetap menjaga massa otot kita dan membantu kita kenyangnya itu lebih lama. Terus tambahkan juga karbohidrat kompleks seperti oatmeal bisa, beras merah atau quinoa. Dan ini akan memberikan kita energi yang lebih tahan lama. Jadi nggak gampang lemas gitu ya. Dan jangan lupa juga serat dari sayuran dan buah untuk membuat pencernaan kita lebih lancar. Dan yang paling penting adalah hindari makanan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Karena ini bisa bikin kita cepat lemas ya. Ya lemas kita cuma kita terlalu cepat. Misalnya mungkin sebelum siang udah lemas gitu. Jadi dengan mengatur pola makan kita bisa bugar lebih lama. Nah, yang kedua saat berbuka. Nah, saat berbuka ini penting sekali teman-teman. Ya, karena ini adalah saat strategi yang tepat ini bisa membuat banyak perbedaan. Jadi awali dengan kurma dan air putih. Kurma ini akan memberikan energi cepat, sedangkan air putih nanti akan membantu kita mengembalikan hidrasi kita lagi gitu ya. Jadi untuk makan utama disarankan nanti setelah sholat maghrib gitu ya. Itu kombinasikan protein ya, ayam, ikan atau tahu dengan karbohidrat, bisa nasi merah atau roti gandum atau nasi putih dengan porsi yang lebih terukur dan lemak sehat ya, ada alpukat, ada minyak zaitun. Hindari makanan yang berlebihan karena bisa bikin kita itu nggak nyaman, bisa mengganggu pencernaan juga. Dan terakhir itu snack sehat, ini kalau diperlukan. Jadi kalau teman-teman nggak butuh juga ini opsional aja. Seperti yogurt, ada kacang atau buah. Ini bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tanpa porsi yang berlebihan, tanpa kalori yang berlebih ya. Dan dengan pola makan seimbang ini, teman-teman nanti kita ya bisa bisa tetap berenergi, turun berat badannya juga jadi lebih lancar. Terus untuk menaikkan massa otot juga bisa bisa optimal selama bulan Ramadan. Nah, ini pembahasan yang paling banyak dipertanyakan ya, dan paling sesungguhnya ini paling dibutuhkan banyak orang di bulan Ramadan. Yang kita bahas adalah tentang waktu olahraga yang ideal selama bulan Ramadan. Jadi memilih waktu yang tepat itu sangat penting agar olahraga itu tetap efektif dan tidak bikin kita lemas. Pilihan pertama adalah sebelum berbuka. Itu 30 sampai 60 menit sebelumnya. Paling aman 60 menit sebelumnya. Ya. Ini waktu yang cocok untuk olahraga dengan intensitas yang rendah hingga sampai ke sedang. Ya, seperti jalan cepat, mobility training, latihan ringan ya. Keuntungannya adalah tubuh masih punya cadangan energi dari sahur. Dan setelah olahraga, kita bisa langsung berbuka untuk mengisi energi kembali. Jadi masih ada sisa energi dari sahur dan setelah olahraga kita langsung bisa berbuka nantinya ya. Jadi nggak ada jeda waktu yang terlalu lama supaya bisa ngisi energi kita kembali. Pilihan kedua adalah setelah berbuka. Ini juga masuk dalam kategori yang ideal untuk olahraga dengan intensitas yang tinggi ya. Jadi ini beban yang berat nih tempatnya di sini. Ya seperti angkat beban, HIIT ya. Keuntungannya waktu ini adalah kelebihannya dia tubuh kita udah terisi energi dari makan berbuka tadi dan jadi kita bisa ngepush atau olahraga dengan maksimal. Nah, pilihan ketiga setelah sahur. Ini kondisional banget ini ya. Jadi kalau teman-teman punya waktu itu yang cocok untuk waktu setelah sahur itu mungkin di pagi hari ya, itu stretching, mobility training atau jalan santai aja. Itu bisa dilakukan. Dan ini keuntungannya sebenarnya tubuh masih masih powernya masih bagus. Terus olahraga ringan tadi juga bisa membantu pencernaan lebih lancar. Dan teman-teman di pagi hari ini jadi jangan karena power, kenapa disarankan yang ringan ya, supaya energinya tidak habis di pagi harinya ya,
sehingga kita bisa maintain untuk aktivitas-aktivitas kita yang punya prioritas-prioritas juga di keseharian ke depannya sambil berbuka. Jadi pilih waktu yang sesuai dengan kondisi dan jadwal teman-teman masing-masing ya. Sesuaikan, kalau yang sibuk kan tentu berbeda dengan yang kerjanya lebih mobile ya. Yang penting adalah sekali lagi kembali ke pembahasan sebelumnya tadi, tetap konsisten, jangan dipaksakan. Yang penting itu teman-teman bisa ngatur. Jadi olahraga yang tepat waktunya kapan? Waktu yang teman-teman bisa rutin. Jika hari ini bisa pagi ya pagi. Jika bisa sebelum berbuka, yang disarankan ya sebelum berbuka. Kalau enggak ini ya, kalau enggak sempat ya urgent ya udah setelah berbuka. Ya atau lebih amannya setelah taraweh. Ya, itu lebih aman. Jenis olahraga apa sih yang direkomendasikan selama sesuai dengan waktu-waktu tadi? Olahraga yang tepat yang membantu kita tetap bugar, bisa bakar lemak lebih maksimal, atau menjaga massa otot kita. Pilihan pertama itu adalah latihan kardio. Latihan kardio itu untuk yang intensitasnya rendah, teman-teman bisa jalan cepat atau lakukan sepeda statis. Ya, jika ingin intensitas yang sedang, bisa jogging ringan atau skipping, jump rope ya. Latihan kardio ini bisa membantu membakar kalori dan menjaga kesehatan jantung. Bukan berarti kita senangnya latihan beban sehingga kita mengesampingkan kardio, perlu juga untuk menjaga kesehatan jantung supaya kita punya endurance yang lebih baik ya. Yang kedua adalah latihan kekuatan atau strength training ya. Jadi ini fokus kepada gerakan compound ya, seperti squat, deadlift atau bench press. Gerakan ini melatih banyak otot sekaligus. Gunakan beban yang sedang dengan repetisi yang terkontrol. Jadi lebih disarankan bebannya nggak terlalu berat, tapi repetisinya terkontrol. Jadi formnya bagus semua gitu ya. Ini akan membantu membangun dan mempertahankan massa otot. Ya. Dan latihan jenis terakhir itu adalah latihan fleksibilitas dan recovery. Jadi stretching atau mobility training ini sangat baik untuk menjaga fleksibilitas dan mencegah cedera. Latihan ini juga bisa membantu tubuh jadi lebih rileks dan lebih cepat pulih setelah aktivitas yang berat. Nah, ketiga jenis latihan ini teman-teman kombinasikan aja. Ya, dengan menggabungkan ketiga jenis olahraga ini, teman-teman insya Allah bisa tetap bisa bugar, tetap kuat, dan insya Allah sehat selama bulan Ramadan. Berikutnya kita akan bahas tentang anjuran olahraga selama Ramadan. Ini adalah panduan praktis agar olahraga tetap efektif dan aman. Pertama, frekuensi olahraganya. Idealnya olahraga lakukan 3-4 kali dalam seminggu. Ini cukup untuk menjaga kebugaran tanpa membuat tubuh kelelahan. Yang kedua, durasinya. Cukup 30-45 menit per sesi. Jadi nggak perlu lama-lama, yang penting konsisten dan fokus. Yang ketiga, intensitas olahraga. Sesuaikan dengan kondisi tubuh. Jika teman-teman merasa lemas, kurangi intensitasnya. Atau pilih olahraga yang lebih ringan. Jangan maksain diri karena puasa ini bisa bikin kita jadi lebih cepat lelah. Ya. Dan yang terakhir ya dengarkan tubuh kita. Ya. Jika merasa lelah atau nggak fit, istirahat aja. Tubuh juga perlu waktu untuk pulih, terutama selama bulan puasa. Jadi dengan mengikuti anjuran ini, kita bisa tetap bugar, tetap kuat, tanpa memaksakan diri atau membebani tubuh. Oke, itu tadi sudah olahraga. Nah, sekarang tentang hidrasi ya. Ini bagian yang penting sekali teman-teman ya, untuk mengatur hidrasi selama bulan Ramadan. Minum air yang cukup itu sangat penting untuk menjaga tubuh kita tetap sehat dan berenergi, terutama saat puasa ya, atau saat bulan Ramadan. Pertama, kita jaga itu ketika sahur ya. Minum 2-3 gelas air putih. Ini akan membantu memenuhi kebutuhan cairan untuk hari itu ya. Jadi seharian sampai dengan berbuka. Yang perlu dicatat adalah hindari minuman yang berkafein seperti kopi atau teh, karena ini bikin lebih cepat haus ketika puasa nanti. Yang kedua, saat berbuka, jadi awali dengan 1-2 gelas air putih. Ini membantu mengembalikan cairan tadi yang hilang selama puasa.
ya. Minum air juga bertahap aja, jangan langsung sekaligus supaya tubuh kita bisa menyerap dengan baik, ya. Ketiga, antara berbuka dan sahur. Nah, ini bisa dicicil ya, agak panjang waktunya. Jadi minum minimal 8 gelas sehari selama periode ini. Jadi bisa dibagi beberapa waktu, misalnya setiap jam sekali. Jika perlu tambahkan air kelapa atau minuman elektrolit alami untuk menggantikan mineral yang hilang selama puasa tadi, ya. Jadi dengan mengatur hidrasi dengan baik, kita bisa terhindar dari yang namanya dehidrasi dan tetap berenergi selama puasa di bulan Ramadan. Banyak banyak yang dari kita berharap selama bulan Ramadan ini buncitnya berkurang banyak ya. Jadi untuk bisa mencapai goal ini kita butuh beberapa strategi. Yang pertama, fokuslah kepada defisit kalori ya. Jadi kurangi asupan kalori tapi tetap kita asupannya penuh dengan nutrisi. Jadi hindari makanan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Baiknya gorengan dan minuman manis itu dihindari dulu ya. Karena bisa bikin perut itu gampang buncit. Perbanyak serat dan protein. Jadi serat dari sayur dan buah ini bikin pencernaan lebih lancar. Dan kalau protein ini bisa bikin kenyang lebih lama. Terus untuk latihannya gabungkan antara olahraga kardio dan latihan kekuatan. Terus minum air yang cukup, jadi hindari minuman bersoda atau yang terlalu manis ya. Sekali lagi saya ingatin yang manis karena bikin cepat kembung ya. Dan untuk strategi olahraganya yang paling bagus nih untuk hilangin buncit atau ngurangi turun berat badan itu sebelum berbuka. Jadi diawali dengan latihan kekuatan, nanti endingnya baru kardio. Ini pasti hasilnya lebih maksimal, lebih optimal ya, karena setelahnya kan kita berbuka. Nah, berbukanya ini yang jangan kalap, teman-teman. Harus sesuai dengan yang udah dianjurkan tadi, baiknya dengan kurma dan air putih dulu, baru nanti selanjutnya yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, kedua, selanjutnya adalah tentang naik massa otot. Nah, jadi naik massa otot ini, teman-teman, ini sesuatu yang sangat sangat menantang sekali ya. Jadi banyak yang bilang kan, jadi nggak mungkin bisa naik massa otot selama bulan puasa. Karena kan kita memang idealnya puasa itu kan makannya berkurang ya. Jadi ini mitos teman-teman ya. Faktanya kita tetap bisa naik massa otot selama Ramadan dengan strategi ya. Yang pertama prioritaskan protein. Ya, prioritaskan protein saat sahur dan berbuka. Pastikan di setiap sahur dan berbuka selalu ada sumber protein seperti telur, ayam, ikan atau tahu, tempe ya. Terus rutinkan latihan kekuatan, tetap rutin latihan kekuatan, lakukan 3 sampai 4 kali seminggu dengan fokus kepada gerakan kampon. Kampon ini yang melatih banyak otot. Nah, seperti squat, deadlift, bench press, terus bisa juga pull up segala macam ya. Terus pastikan juga asupan kalori cukup untuk mendukung pertumbuhan otot. Tadi ini dari protein dicukupkan, nanti otomatis juga nanti nutrisi yang lain juga akan terpenuhi. Jadi karena ini penting sekali protein untuk membantu pertumbuhan otot dengan baik. Ya, jadi tenang, jangan percaya mitos yang bikin teman-teman ragu atau desperate. Dengan pola makan olahraga yang tepat, teman-teman pasti bisa naik massa otot selama bulan Ramadan. Pun seenggak-enggaknya, seminim-minimnya, teman-teman bisa tetap mungkin nggak secara signifikan naik massa otot selama bulan Ramadan, tapi minimal nggak turun dan bisa naik sedikit. Itu udah bagus. Nanti setelah bulan Ramadan, Syawal dan seterusnya, kita bisa membayar apa yang mungkin kurang di bulan Ramadan nanti. Jadi goalnya itu karena kita pingin Ramadannya lebih kuat, lebih bugar. Tips tambahannya, terakhir kita akan bahas tips tambahan yang bisa bantu kita sukses
menjalani Ramadan sambil tetap bugar dan mencapai body goal kita masing-masing ya. Yang pertama tentu istirahat yang cukup. Ya usahakan tidur 6 sampai 8 jam per hari dan mungkin kurang pun nggak masalah sebenarnya. Selama memang kita gunakan untuk memperbanyak ibadah. Jadi tidur yang cukup ya, nggak yang penting jangan berlebihan ya. Yang cukup membantu tubuh kita cepat pulih dan menjaga energi puasa kita, menjaga energi selama puasa nanti. Yang kedua, hindari stres yang berlebihan, ya, atur waktu dengan baik antara ibadah, kerja, olahraga, dan istirahat. Karena stres ini bikin cepat lelah dan bisa mengganggu tercapainya program fitness kita atau body goal kita. Ketiga, gunakan alat bantu untuk memantau progres, ya. Gunakan aplikasi, jurnal atau untuk mencatat makanan, bisa catat manual atau menggunakan aplikasi bisa MyFitnessPal, ya itu ada juga lagi tren. Terus kita juga harus bisa kita juga catat perkembangan berat badan kita, lingkar-lingkar badan, terus power kita kita bisa ukur, ya kita kita bisa mencatatnya. Ini akan membantu kita tetap disiplin dan terus termotivasi, ya. Oke, itu dia dari saya Coach Salim. Semoga apa yang disampaikan bisa membantu teman-teman memberikan harapan kepada teman-teman untuk bisa menjalani Ramadan dengan lebih semangat, lebih bugar, lebih kuat ya. Bismillah. Jika ada pertanyaan langsung aja di grup di mana teman-teman berada ya. Yang pokoknya yang ada sayanya ya. Teman-teman boleh tanyakan. Bebas. Insya Allah kita fokus kepada kebermanfaatan teman-teman. Yang penting teman-teman bisa sehat, bugar selama bulan Ramadan. Itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.